Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Kurnia Pusta dengan NIM 22 akhiran 144. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan konfigurasi jaringan switch dan router. Nah, untuk yang pertama ini kita memerlukan satu router, satu switch, 2 PC, dan kabel konsol untuk konfigurasi perangkat via port konsol, dan yang terakhir ada kabel Ethernet. Oke, kita siapkan dulu. Yang pertama router dengan router Cisco 4221, karena tidak ada router Cisco 4221, saya memakai 4321. Lanjut ke switch dengan tipe Cisco 2960. Oke, ini 2960. Lanjut dengan 2 buah PC. Oke. Untuk PC-nya akan saya beri nama sesuai dengan seperti yang digambar, yaitu PC A dan PC B. Oke, selanjutnya sambungan ke perangkat-perangkat dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Sekarang kita sambungkan perangkat-perangkatnya dengan kabel Untuk portnya kita sesuaikan dengan seperti yang di tabel. Untuk switch ke router menggunakan fast internet 05, dan ke router memakai gigabit Ethernet 001. Lanjut untuk yang ke switch ke PC dan memakai fast internet 06. Dan untuk yang ke PCB memakai gigabit Ethernet 0000. Oke, sudah tersambung semua. Lanjut nyalakan semua perangkat dalam topologi tersebut. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu. Yang sudah. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, sudah menyala semua. Langkah kedua, inisiasi dan reload router dan switch. Jika file konfigurasi sebelumnya telah disimpan pada router dan switch, inisiasi dan reload perangkat ini agar kembali ke konfigurasi defaultnya. Oke, karena ini baru, jadi router dan switchnya tidak memiliki konfigurasi pada sebelumnya. Oke, itu yang latihan 2. Kita akan men-set up topologi jaringan dan mengkonfigurasi settingan dasar seperti IP dasar, interface, akses perangkat, dan password.
Oke, langkah yang pertama kita berikan informasi IP statik ke interface PC. Oke, konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A. Oke, yang pertama kita atur IP address pada PC A. Kita atur sebagai static. Untuk IP addressnya kita sesuaikan dengan pada tabel di atas, yaitu 192.168.1.3. Oke, untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, untuk yang IPv6 kita atur dulu IP address-nya yang versi 6, yaitu 21.dp8 acak 1 3. Untuk default gateway-nya juga kita atur dulu, itu E80 1. Oke, selesai. Lanjut pada PC B. Kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu sesuai dengan tabel di atas, yaitu untuk yang IP address versi 4 192.168.0.3. Untuk default gateway-nya 0.1. Lanjut ke IP address versi 6. Dan juga default gateway-nya oke, sudah diatur. Untuk yang selanjutnya ping PC B dari jendela command prompt pada PC A. Kita coba ping dulu, ping ke PC B. PC B ini IP address-nya IP address-nya 192.168.0.3. Kita coba ping terlebih dahulu. Apakah berhasil? Oke, ternyata tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena kan
PC A dan PC B memiliki default gateway yang berbeda. Oke, kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 kita konfigurasikan router terlebih dahulu. Oke. Kita mulai dari awal, kita enable, lalu masuk ke modus konfigurasi dengan cara selanjutnya kita ganti nama dari router dengan nama R1. Yang langkah ketiga, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah, itu dengan cara no IP domain lookup. Oke. Di langkah keempat, berikan kelas pada password terenkripsi privilege exact dengan cara enable secret class. Lanjut ke langkah 5, berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Kita set dulu passwordnya. Oke, passwordnya Cisco. Lanjut langkah 6, berikan Cisco sebagai password Y dan aktifkan login dengan cara kita exit dulu. Oke, line Oke, untuk passwordnya login passwordnya Cisco. Kita exit. Lanjut ke langkah 7, yaitu lakukan enkripsi terhadap password plain text dengan cara service password encryption. Oke,
Lanjut ke langkah 8. Angka 8, buatlah suatu banner yang memberitakan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Oke, menggunakan banner MOTD. Nah, untuk pesannya kita buat hanya pengguna tertentu saja. Oke, selesai. Lanjut ke langkah 9. Langkah 9, konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Oke, yang pertama kita konfigurasikan di gigabit internet 0000 terlebih dahulu. Oke, kita atur IP-nya terlebih dahulu, IP address dari router. Sesuai dengan tabel. Itu 01. Dan juga untuk subnet masknya. Oke, demikian juga dengan IP address versi 6 sesuai dengan tabel. Oke, lanjut ke interface gigabit 001. Nah, untuk IP address-nya kita sesuaikan dengan tabel. Untuk yang IP address versi 4, begitu juga dengan subnet masknya.
Untuk yang IP address versi 6, oke, selesai. Lanjut ke langkah berikutnya, konfigurasikan suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya, dengan cara masuk ke interface-nya terlebih dahulu yang G0, nah untuk yang interface selanjutnya, lanjut aktifkan routing IPv6 dengan masukkan perintah IPv6 unicast routing. Oke. Selanjutnya simpan running configuration ini ke file startup configuration. Oke, untuk menyimpannya dengan cara exit terlebih dahulu, copy running config startup config. Oke, kita enter saja. Oke, selesai. Lanjutnya set jam pada router. Gunakan tanda tanya untuk memunculkan deretan parameter tepat guna yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah ini. Kita set jam pada router terlebih dahulu. Clock set. Jamnya kita
atur jam berapa? Oke, lanjut ke langkah 14, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Oke, kita coba ping terlebih dahulu dari PC A ke PC B. PC B ini IP address-nya 192.168.03. Oke, kita coba. Nah, ternyata sudah berhasil. Tadi tidak bisa, sekarang sudah bisa karena sudah dikonfigurasi di router tadi. PC A ke PC B bisa melakukan komunikasi dikarenakan router telah dikonfigurasi untuk IP-nya dan IP gigabit internet 000 dan 001. Tadi tidak bisa dikarenakan belum diatur untuk routernya. Lanjut ke langkah 3, konfigurasikan switch. Yang pertama, masuk ke konsol dari switch. Kita enable terlebih dahulu. Masuk ke modus configuration dengan T. Oke, selanjutnya berikan nama perangkat ke switch tersebut. Kita beri nama S1. Oke, lanjutnya matikan DNS lockup untuk menyegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dengan cara lockup no IP Oke, lanjut konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Oke, dengan cara kita atur terlebih dahulu IP address-nya sesuai dengan tabel, yaitu 192.168.1.1. Dua dan juga jangan lupa subnet masknya.
Oke. Lanjut. Konfigurasikan default gateway pada switch S1. Oke, sudah keluar. Lanjut, simpan running configuration ini ke file startup configuration seperti yang tadi. Oke, sudah. Pastikan konektivitas end-to-end dari PC A ping PC B, dari S1 ping PC B. Semua ping tersebut seharusnya berhasil. Oke, kita coba terlebih dahulu. Dari PC A ke PC B. Oke, berhasil. Lanjut dari switch 1 ping PC B. Oke, sudah berhasil 100%. Lanjut ke latihan 3, menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan 3 dengan perintah show untuk mengambil informasi interface. Langkah 1, tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router R1 untuk menyebutkan berikut. Oke, sudah muncul. Pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Untuk yang terkoneksi secara langsung, ini ada C dan L 192.168.0.0/24 terkoneksi secara langsung dengan gigabit internet 0000. Lanjut, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Entry root.
ini ada satu itu ke sini. Jenis interface apa yang asosiasikan ke root berkode C? Untuk interface-nya ini gigabit internet 0000 dan gigabit internet 001. Lanjut ke langkah 2, gunakan perintah show IPv6 root pada router R1 untuk mendapatkan informasi root IPv6. Untuk pertanyaannya, apa status operasional dari interface G001? G001 ini G001 statusnya directly connected, terhubung secara langsung. Lanjut, apa alamat media access control atau MAC dari interface G01? Untuk MAC address-nya ini ada DB8 acat 11/128. Lanjut, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Lanjut ke nomor 2, untuk informasi IPv6 masukkan perintah show IPv6 interface. Mungkin ini harusnya 1, jadi oke, seperti ini. Oke, lanjut ke langkah 3, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memastikan konfigurasi suatu interface. Salah satunya yaitu show IP interface brief. Output dari perintah ini akan menampilkan summary list dari interface pada perangkat dan menyediakan feedback dengan segera terhadap status dari setiap interface. Kita coba terlebih dahulu. Oke, sudah ada listnya, interface IP address. Ada 3 gigabit internet 000, gigabit internet 001 dan VLAN 1.
Untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show. Masukkan perintah. Oke, untuk pertanyaannya, jika interface gigabit 00001 diperlihatkan, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Oke, untuk mengatasi administrative lead down, kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasikan interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.1.2. Oke. Untuk yang seharusnya kan gigabit internet 001 IP addressnya 192.168.1.1. Nah, sebenarnya tidak berpengaruh asalkan nanti dalam mengatur default gateway-nya ini kita gunakan juga 192.168.0.2. Jika kita salah bentar 1112 oh iya, 01 ya, ini yang gigabit internet 01 ini terhubung ke langsung ke switch. Berarti tidak masalah jika kita salah mengkonfigurasikan IP address pada router 1 yang interface-nya gigabit 001 salah dengan IP address 192.168.1.2. Nah, kita bisa mengatasinya dengan mengganti default gateway-nya sesuai dengan IP dari interface gigabit 001. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.